sekarang Allah juga nggak dapat pahala. Karena Allah bukan karena cari pahala, tapi Allah karena mempertahankan kursi, takut diusir. Ini baru kursi di pengajian udah dipertahankan mati-matian. Sampai jual-jual Allah, apalagi kursi jabatan. Kalau nggak mati-matian gimana? Ya, pantesan diajak kembali pada Hito 26, lepas dari politik praktis, banyak yang ngotot nggak maunya jual NU ke politik aja. Katanya demi perjuangan, iya deh, demi perjuangan kursi gitu dah. Apa ada pertandingan malam ini? Kok bisa 1-0? Rupanya ingetnya Piala Dunia terus nih orang. Ini ngomong-ngomong malam ini acaranya mana dengan mana, Pak? Jangan khawatir, insya Allah saya juga tahu diri. Ya bukan tahu diri, saya juga ingin tahu gitu. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, itulah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi sekarang yang penting amar ma'ruf nahi munkar kalau masih jalan selesai. Kenapa nggak mesti ributkan? Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara, maka pelaksanaan daripada amar ma'ruf nahi munkar ini, saudara-saudara sekalian, para bapak dan para ibu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, wa in lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat perkara mungkar, ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan lidahnya. Kalau tidak bisa, dengan hatinya. Tapi itu tandanya iman yang paling lemah. Lepasnya NU daripada politik praktis ini tidak lain adalah sebagai salah satu konsekuensi daripada penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kenapa demikian? Para hadirin. Dan itu bagi Nahdlatul Ulama bukan merupakan satu hal yang baru, para hadirin dan hadirat. Sepanjang sejarahnya dari dahulu Nahdlatul Ulama selalu mempertahankan Pancasila. Lihat sejarahnya. Misalnya saja tahun 26 NU didirikan, tahun 34 Nahdlatul Ulama mengadakan muktamar di Banjarmasin. Di sana dibahas satu topik masalah. Negara Indonesia yang waktu itu dijajah oleh Belanda ini sebenarnya milik siapa? Quran dibuka, hadis dibuka, kitab-kitab dibuka, argumentasi diadu, akhirnya diputuskan secara aklamasi bahwa negara Indonesia yang pada saat itu sedang dijajah Belanda adalah sebenarnya milik umat Islam Indonesia. Milik umat Islam Indonesia. Bayangkan. Walanda keur tohaga-tohagana waktu hari tadi. Malihan mah penjajah keur galak-galakna tadi. Di mana Belanda sedang galak-galaknya, sedang kuat-kuatnya, dengan gagah berani Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa negara Indonesia milik umat Islam Indonesia. Karena Belanda bukan umat Islam, Belanda bukan bangsa Indonesia, maka hukumnya Belanda memerintah Indonesia dalam menjajah, menzalimi, menganiaya, merebut hak, menggarong milik umat Islam Indonesia. Maka wajib atas setiap pribadi insan muslim Indonesia untuk bangkit berjuang merebut hak miliknya dari penjajah. Maka mulai saat itu, Pak, para ulama di seluruh Indonesia, di seluruh pesantren-pesantren, semua bangkit terlibat di dalam pembentukan pasukan Hizbullah Sabilillah. Itu juga kata orang, saya waktu itu belum lahir. Terlibat dalam pasukan Hizbullah Sabilillah semua. Tahun 42 Indonesia dijajah oleh Jepang. Karena tindakan-tindakan sadistis Jepang, maka perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh nasional Indonesia lainnya difokuskan melalui diplomasi politik. Pada awal tahun 44, para ulama dan tokoh-tokoh nasional Indonesia atau tokoh-tokoh nasional Indonesia bersama para ulama menuntut kemerdekaan daripada Jepang
pada waktu itu disampaikan kepada Laksamana Maeda sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan Jepang di negara jajahannya Republik Indonesia pada waktu itu. Para hadirin dan hadirat, dengan berbagai macam tindakan mengulur waktu daripada Laksamana Maeda menyebabkan antara lain, kata Laksamana Maeda, kalian minta merdeka, padahal dasar negara belum punya. Kalau nanti sudah merdeka, paling kalian akan berantem berebut dasar negara. Sekarang kalian bikin dulu dasar negara. Tokoh-tokoh nasional dan ulama-ulama Indonesia sepakat membentuk satu kepanitiaan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Chosakai. Di mana dari Nahdlatul Ulama duduk seorang pimpinan tertingginya pada saat itu, yaitu almarhum wal maghfurlah Syekhina wa qudwatina Kiai Haji Abdul Wahid Hashim sebagai salah seorang anggota Dokuritsu Zumbi Chosakai. Di sana dimusyawarahkan, akhirnya diputuskan, pertama, Indonesia harus segera dimerdekakan. Yang kedua, musyawarah tentang apa dasar negara Indonesia kalau sudah merdeka. Sodorkan Islam, cepat saja orang nasionalis, Kristen, Hindu, Buddha, nolak. Sodorkan Kristen, Islam, Hindu, Buddha, nasionalis, nolak. Sodorkan Hindu, nasionalis, Islam, Buddha, nolak. Nyatanya patolak-tolak saja. Akhirnya geger, cuma rebutan itu saja. Kalau begini terus bertele-tele, akhirnya nggak kober merdeka. Maka akhirnya baru masalah menjadi putus setelah Bung Karno berhasil menyusun suatu pidato yang isinya menyodorkan suatu dasar negara alternatif yang dapat menggali dari kepribadian bangsa Indonesia langsung, yaitu Pancasila. Sejak saat itu para hadirin dan hadirat, para tokoh-tokoh Indonesia termasuk Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh almarhum wal maghfurlah Syekhina wa qudwatina Kiai Haji Abdul Wahid Hashim memutuskan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Bayangkan saudara-saudara. 34 memutuskan Indonesia milik umat Islam Indonesia. 10 tahun kemudian 44 memutuskan Indonesia dasar negaranya Pancasila. Dengan kata lain, sekalipun Indonesia ini adalah milik umat Islam Indonesia, tetapi tidak harus dijadikan negara Islam, bahkan dijadikan negara Pancasila. Kalau bukan timbul keluar dari jiwa yang besar, dada yang lapang, hati yang kuat, tidak mungkin. Waktu itu reaksi dari mana-mana timbul. Ada yang mengatakan murtad, munafik, enggak tahu deh apa lagi. Biasa, banyak orang yang memang mulutnya murah mengucapkan murtad, munafik, musyrik itu banyak. Dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau sekarang ada nggak usah aneh. Para hadirin dan hadirat saudara, pada saat itulah tampil mubalighin besar sekali almarhum wal maghfurlah Syekhina wa qudwatina Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pidato memberikan penjelasan pada seluruh umat Islam Indonesia, khususnya kepada warga NU. Hai umat Islam Indonesia, wahai warga Nahdlatul Ulama, mari kita terima dengan lapang hati, dengan besar hati, dengan lapang dada negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Mari, yang penting mari kita amalkan Pancasila ini secara murni dan konsekuen. Sebab kalau kalian mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, Pancasila itu sendiri menuntut kalian mengamalkan ajaran Islam sendiri. Oleh karena itu yang penting adalah isi. Kalian semuanya jangan tertipu dengan cap. Apa itu cap? Jangan tertipu dengan cap, kata Mbah Wahab. Ya misalnya cap itu saudara sekalian, ya roti, cap apa gitulah, cap kursi. Ya. Nah ini cap ini kita kalau ibarat makanan, apa kita mau makan isi atau makan cap? Tentu makan isi. Nah sekarang saya berikan contoh, kata Mbah Wahab. Saya berikan contoh, kalian tahu minyak samin itu, minyak samin dibuat daripada gajihnya unta, halal apa haram?
Haram apa halal? Oh, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Bingung soalnya. Onta itu haram apa halal? Halal. Kalau minyak samin dibuat dari onta tentunya halal. Nah, minyak samin ini diwadain kaleng. Diwadain kaleng, tetap halal kan? Kalengnya dikasih cap babi. Itu bisa jadi haram nggak? Tetap halal. Sebaliknya, ada minyak babi dibuat dari gajih babi, dibesak, kemudian jadi minyak babi. Dikasih haram apa halal? Haram. Ditempatkan di kaleng, haram apa halal? Sekarang kalengnya dikasih cap onta, bisa jadi halal nggak? Nah, tetap haram karena isinya minyak babi. Nah, sekarang Anda mau milih apa? Milih minyak babi cap onta atau minyak onta cap babi? Orang gila yang memilih minyak babi cap onta. Apalagi Pancasila bukan hanya sekedar cap bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga isi. Pancasila juga adalah merupakan tujuan. Capnya pada lahirnya, di luarnya halal, di dalamnya isinya halal. Halal zahir batin. Kenapa mesti ribut, kata Mbah Wal. Nah, disinilah para bapak, sekali lagi, yang penting amalkan Pancasila itu secara murni dan konsekuen. Kalau sudah diamalkan Pancasila, kalian akan tahu bahwa Pancasila itu sendiri menuntut kalian mengamalkan ajaran Islamnya dengan baik. Itulah sudah. Jadi kita jangan ribut dengan cap, yang penting amalkan isinya. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara, apa Nahdlatul Ulama cukup dengan hal yang semacam demikian? Tidak, ternyata Nahdlatul Ulama juga konsekuen. Ketika pada tanggal 17 Agustus 45, Bung Karno, Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Geger! Maka awal Oktober 45, Belanda mulai lagi berusaha menjajah Indonesia dengan mendompleng pasukan sekutu. Waspada bangsa Indonesia, waspada ulama Nahdlatul Ulama kumpul di pondok pesantren Tebuireng, Jombang. Dengan dipandegani oleh almarhum al-maghfurlah Syekhina wa qudwatina Hadrati Syekh Hashim Asy'ari. Membahas bagaimana hukumnya mempertahankan negara Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 45 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana hukumnya? Maka para hadirin dan hadirat, ulama sepakat menyatakan hukumnya wajib. Karena musuh sudah diambang pintu, kewajiban menjadi terpikul di atas pundak setiap pribadi insan Indonesia, insan Muslim Indonesia. Jadilah fardu ain. Atas dasar itu, maka ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Oktober tahun 45 sekaligus menyatakan resolusi jihad fi sabilillah menghadapi Belanda dan penjajah yang lain. Siapa yang berani pada saat itu? Indonesia baru berumur beberapa bulan. Belanda dengan segala kekuatannya yang dompleng pada pasukan sekutu, dalam hal ini Inggris. Inggris Raja Lautan, Amerika satu-satunya adik kuasa. Dihadapi dengan tekad bulat, dengan semangat Allahu Akbar, jihad fisabilillah. Pada akhirnya kemudian dicapai kata sepakat dengan pimpinan tertinggi perlawanan rakyat di Surabaya, almarhum Bung Tomo. Maka kemudian terjadilah suatu peristiwa yang kemudian kita kenang sebagai Hari Pahlawan, yaitu pada tanggal 10 November tahun 45 di Surabaya. Andil para ulama luar biasa besarnya. Andil Nahdlatul Ulama luar biasa besarnya. Para hadirin, bukan hanya itu. Tahun 48 PKI menusuk bangsa Indonesia dari belakang. Dengan peristiwa Madiun Affair yang dipimpin oleh Musa, gelap kuburannya. Iya, kalau kiai rahimahullah kan. Kalau wali nawwarallahu dharihahu kan begitu ya. Kalau Musa, gelap kuburannya. Saudara-saudara tahu, di samping pasukan Siliwangi yang dikirim khusus ke sana untuk menghadapi
pemberontakan PKI, maka beberapa batalion yang dipimpin oleh para kiai dan para ulama dari Jawa Timur, pasukan ABRI pada saat itu, dikirim ke Madiun untuk menghadapi PKI musuh. Dan nyatanya para hadirin dan hadirat, saudara-saudara, selesai. Tahun 49, bangsa Indonesia dilanda oleh kemelut perang saudara di mana-mana. Pemberontakan. Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah jadi ajang pemberontakan DITI. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku terkenal dengan pemberontakan Republik Maluku Selatannya. Bangsa Indonesia dilanda oleh banjir darah, perang saudara di mana-mana. Prihatin semua orang, di samping juga orang semua bingung. Bagaimana ini pemberontakan ini mau dilawan, mau dihadapi, membawa nama Islam? Gimana ini? Membingungkan. Kalau tidak dihadapi dengan kekerasan, justru merusak persatuan bangsa dan selalu menjadi sumber fitnah bagi umat Islam. Sebab pada waktu itu umat Islam baru ngedandanin langgar, baru ngedandanin musola, udah dibilang DI, begitu kan? Maka akhirnya pada bulan April tahun 54, ulama Nahdlatul Ulama untuk kesekian kalinya kumpul di Cipayung, Bogor, dipimpin almarhum wal maghfurlah Syekhina al-Qudwatina Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, membahas bagaimana hukumnya pemberontakan di Indonesia. Karena pemberontakan ini terhadap pemerintah Indonesia, maka yang dibahas adalah bagaimana hukumnya pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia, karena pusaran kekuasaan ada di tangan Bung Karno, maka fokus pembahasan adalah kepada pribadi Bung Karno. Dengan kata lain, kepemimpinan Bung Karno ini sah atau tidak? Sebab kalau Bung Karno dikatakan kepemimpinannya sah, maka pemberontak tidak sah, harus ditumpas. Sebaliknya, kalau kepemimpinan Bung Karno tidak sah, pemberontak yang sah harus dibantu. Dibahas berhari-hari waktu itu. Sekarang umpamanya, diumpamakan kepemimpinannya Bung Karno tidak sah karena banyak melanggar, tidak sesuai dengan undang-undang. Misalnya satu hal yang paling menyolok, yaitu pada periode di mana Bung Karno menyatakan Undang-Undang Dasar 45 ini berlaku sekalipun dalam status darurat. Undang-Undang Dasar 45 menentukan bahwa pemerintahan di Indonesia ini adalah sistemnya kabinet presidentil, di mana presiden kepala negara langsung sebagai perdana menteri kepala pemerintahan, seperti Pak Harto sekarang. Pak Harto presiden kepala negara, Pak Harto juga kepala pemerintahan perdana menteri. Bung Karno dulu tidak pernah demikian. Bung Karno presiden, perdana menterinya nggak pernah Bung Karno. Ini jelas sudah melanggar. Ini sah tidak kepemimpinan Bung Karno? Sekarang diparin Bung Karno kepemimpinannya tidak sah. Kalau Bung Karno kepemimpinannya tidak sah, maka Bung Karno melantik perdana menteri, perdana menterinya tidak sah. Kalau perdana menterinya tidak sah, menteri-menteri tidak sah, termasuk menteri agama tidak sah. Kalau menteri agama tidak sah, maka Pengulu Landrat di Kabupaten Bandung juga tidak sah. Karena yang ngangkat menteri agamanya tidak sah, ya menteri apa Pengulu Landratnya nggak sah. Kalau Pengulu Landrat ini nggak sah, ibu-ibu yang pada waktu itu ditinggal oleh suaminya, 2 tahun, nggak diberi makan, nggak diberi nafkah zahir batin, akhirnya merafakkan urusannya kepada Pengulu Landrat. Pengulu Landrat menerima, setelah meneliti secara komplit, akhirnya Pengulu Landrat menyatakan talaknya jatuh 1, ibu-ibu boleh tunggu iddah, kemudian boleh nikah lagi. Kalau Pengulu Landratnya nggak sah, keputusan jatuh talaknya juga tidak sah. Kalau keputusan jatuh talaknya tidak sah, ibu-ibu nikah lagi juga nggak sah lagi. Kalau nikahnya nggak sah, anak ya anak. Yang ngomong gitu ente dah, saya mah enggak. Sedangkan kejadian demikian ini seluruh Indonesia banyak sekali. Ini baru satu, yaitu yang menyangkut masalah NTCR saja. Belum masalah-masalah lain yang menyangkut masalah-masalah perdata lainnya. Wah, berapa kalau Bung Karno dinyatakan tidak sah? Maka demi kemaslahatan, kepemimpinan Bung Karno harus dianggap sah. Demi kemaslahatan, kepemimpinan Bung Karno harus dianggap sah. Cuma yang membingungkan, sahnya sebagai apa? Sebab kalau dikatakan sebagai presiden, sah tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak dipilih.
Bung Karno dulu nggak pernah dipilih. Kita pemilihan umum di zaman Bung Karno belum pernah sampai memilih presiden. Baru sidang konstituante berkali-kali di Bandung, bubar lagi. Jadi kalau dikatakan Bung Karno kepemimpinannya ini sebagai presiden, tidak sah karena tidak pernah dipilih. Sebagai sultan, sebagai raja, tidak sah karena tidak cocok dengan undang-undang. Jadi sebagai apa? Di sini dituntut adanya formalitas yuridis menurut syara. Harus ada formalitas yuridis syar'i, yaitu yang menyatakan keabsahan kepemimpinan Bung Karno sebagai apa? Para hadirin dan hadirat saudara-saudara sekalian, maka kemudian oleh para ulama diputuskan bahwa kepemimpinan Bung Karno dinyatakan sah. Sahnya bukan sebagai presiden, bukan sebagai raja, bukan sebagai sultan, tetapi sebagai waliul amrid daruri bisyaukah. Penguasa pemerintahan darurat dengan wewenang yang efektif. Nah di sini. Oleh karena itu, kalau ada orang menganggap bahwasanya pernyataan Nahdlatul Ulama menganggap kepemimpinan Bung Karno sah sebagai waliul amrid daruri bisyaukah ini sebagai suatu gelar politis, itu orang yang tolol, nggak pernah ngaji fikih itu namanya. Apalagi dengan nyerang ngomong macam-macam, NO ini gimana sih katanya dari dulu Bung Karno juga dikasih gelar katanya waliul amrid daruri bisyaukah. Ini memang NO ini begini. Ente sebelum nyerang NO baru kasih waliul amrid daruri kepada Bung Karno, ente jangan, ente pikir-pikir dulu dong. Sebab ente umur berapa sekarang? Saya umur 38. Padahal ente kan dari ibu ente, dari suami kedua kan. Suami ibu ente yang dulu kan meninggalkan ibu ente. Ibu ente merapatkan urusannya kepada penghulu landrat yang dapat ngangkatnya Bung Karno. Kalau Bung Karno nggak dikasih waliul amrid daruri bisyaukah, bisa jadi ente ini anak jadah, tahu nggak? Ditolong-tolong kok malah melotot-melotot. Oleh karena itu hitung-hitung dulu kalau mau nyerang Nahdlatul Ulama tentang pernyataan Bung Karno sebagai waliul amrid daruri bisyaukah. Ente hitung dulu, lihat, tanya dulu ibu, Bu, ibu tuh kawin dengan bapak saya tuh suami pertama atau suami kedua? Suami kedua, nah yang dulunya gimana, pisah baik-baik atau rafa? Kalau bilang pisah baik-baik, nah baru ente boleh dah ngomong. Kalau ibu ente bilang itu dapat rafa, tolong ente jangan ngomong. Ente nanti dicengirin santri kecil. Nah lo nggak ngerti kan? Kalau NO nggak bilang waliul amrid daruri bisyaukah, lo jadi anak jadah. Para hadirin dan hadirat saudara-saudara sekalian, bukan hanya itu. Maka karena kepemimpinan Bung Karno ini sah, pemerintah Indonesia pada waktu itu sah. Kalau pemerintah ini sah, pemberontak tidak sah, harus dihadapi dengan kekerasan. Mulai saat itulah Nahdlatul Ulama memberikan fatwa kepada pemerintah, hadapi pemberontakan dengan kekerasan. Pertama-tama dikirim almarhum Kolonel Ahmad Yani waktu itu. Diperintahkan sebagai Panglima Operasi 17 Agustus untuk membasmi pemberontakan di Sumatera Barat. Dan yang terakhir adalah DITII dengan Operasi Pagar Bitis. Barangkali bapak-bapak saudara-saudara masih punya kenangan dulu ikut Pagar Bitis. Suatu operasi yang menggambarkan kerjasama antara ABRI, ulama, rakyat, dan pemerintah jadi satu, sukses. Pimpinan tertinggi DITII almarhum Skarmaji Marijan Kartosuwiryo tertangkap. Selesai, Indonesia aman, selamat dari perang saudara karena berkah kepemimpinan para ulama Nahdlatul Ulama. Demikian juga saudara-saudara, tahun 65 terjadi gerakan 30 setan kober. Pimpinan tertinggi ABRI pada waktu itu habis dibantai dengan cara keji. Almarhum Jenderal Ahmad Yani bersama kawan-kawan habis dibantai. Orang semua tertegun. Dawang ABRI aja dilawan. ABRI dilawan. Apalagi ente-ente yang enggak, jangankan senjata, kampak aja nggak punya. Semua orang ngeper. Bangsa Indonesia dibuat tertegun selama beberapa saat. Tahu ada satu peristiwa besar di Jakarta. Peristiwanya begitu, tapi apa motif dan latar belakangnya sama sekali tidak ada yang tahu. Sampai bangsa